Selamat pagi, pagi. Ini ada komen yang saya pikir sih kamu nggak paham aja, Jess, ya. Tapi nggak apa-apa, saya membuat konten atas komen ini untuk khalayak ramai, bukan untuk yang komen. Nggak masalah. Rasarapan yoga iso golek duit to om. Nah ini komen ini saya saya replay, tapi bukan untuk yang komen, tapi untuk kamu semua yang mendengarkan, Jess, supaya kamu paham tentang kehidupan. Nah ini hebatnya saya nih ya. Wah bangga saya. Dengar baik-baik ya. Saya tidak peduli dengan orang yang komen ini, bodoh amat dengan komen ini. Tapi komen ini menginspirasi saya untuk memberikan penjelasan tentang ilmu yang sangat jos untuk apa yang disebut sebagai kesehatan. Ya, hati-hati dengan kata tidak sarapan dan tidak makan. Ya, minum saya tidak peduli. Minum satu hari kamu boleh minum berkali-kali. Ya, minimal kamu satu hari itu minum harus 8 gelas kalau menurut saya. Ya, itu yang perlu dipegang baik-baik. Ketika kamu makan, 4 jam kemudian lambungmu, ususmu berhenti mencerna makanan. Ketika kamu makan, kamu bayangin kalau pagi kamu sarapan, ya, dan kemudian kamu kerja. 4 jam kemudian baru kerjaan usus selesai dan kamu udah makan lagi. Ya, belum sampai 4 jam kamu udah makan lagi. Belum sampai 4 jam kamu udah makan lagi. Itu yang membuat pankreasmu kepontal dan kemudian kamu terjadi resistensi insulin di dalam tubuhmu. Dan itu sumber penyakit dan penyakit pertama kali muncul dalam tubuhmu. Sehingga kamu bermasalah dengan yang namanya lambung. Dan kamu pasti di-OBAT-in karena bermasalah dengan lambung. Dan OBAT itu pasti akan membuat ginjalmu bermasalah kemudian hari, dan pasti akan merambah ke jantungmu bermasalah, dan pasti akan merusak levermu. Itu lingkaran tuyul itu. Saya tidak berani menyebut lingkaran setan, udah terlalu terkenal. Lingkaran tuyul itu. Ya. Insulin ketika sudah 4 jam kamu makan, insulin turun. Sumber energinya turun. Mulai berkurang. Jadi sumber energinya mulai berkurang, kamu semakin jadi lemas. Makanya kamu kalau udah makan terus kemudian 4 jam kemudian kamu rasa lapar kan? Kamu makan lagi. Nah, itulah dosamu terbesar. Ketika kamu lapar, kamu makan. Sebetulnya enggak boleh makan. Kamu lanjutkan sampai 8 jam enggak makan. Yang betul seperti itu. Ya, kamu lanjutkan sampai 8 jam enggak makan, sehingga ketika dari 4 jam lambung selesai bertugas, pankreas selesai bertugas, usus selesai bertugas, maka 8 jam kemudian ya, gula darah semakin menurun dan tubuh, nah ini yang paling penting, tubuhmu mulai menggunakan simpanan cadangan energi di dalam tubuhmu, sehingga itu menghindarkan kamu dari obesitas dengan cara seperti itu gitu. Tapi kan kamu tidak mau. Nah, ini belum aja. Orang mangan ya ora sarapan ya ora iso golek duit tak om gitu. Saya bilang ini komen anak umur 1 tahun yang ngerengek sama ibunya dan ibunya nurut. Ya, maaf ya Bu, saya bukan membuli ya. Saya atau Bu ini Sri Devi ini ya. Tapi enggak apa-apa, kamu kan ikut dengar karena saya replaynya di komenmu. Ya, 8 jam. Nah, dari situ kamu akan ngerasakan. Nah, inilah awal mula kamu mengobati lambungmu atau tidak. Karena lambung pasti perih. Karena sampai 8 jam kamu tidak makan. Ketika perihnya lambung, itu bukan berarti kamu kena mah. Tidak. Kamu butuh minum. Karena apa? Asam lambung sedang ada di dalam lambung yang kondisinya kering. Karena kamu udah 8 jam tidak makan. Sehingga kamu butuh minum. Sehingga lambungmu basah. Lambungmu lembab. Itu yang dibutuhkan. Aslinya tubuhmu itu seperti itu. Nah, kalau kamu jalankan sampai 12 jam, ya, sampai 12 jam, maka pembakaran cadangan lemakmu terjadi, dimulai dalam waktu setelah 12 jam. Dan insulin semakin turun, makanya kamu terhindar dari diabetes. Kamu terhindar dari penyakit gula. Insulin semakin turun dan tubuh mulai masuk ke fase sel makan sel. Atau kalau dalam dunia mereka, tetangga kita disebutnya keto, terjadi ketosis atau ketofestasis, di mana sel di sana kelaparan dan sel memakan dirinya sendiri. Tuh,
Saya ajarinya sesuai kan, cocok kan. Makanya saya selalu bilang, makanmu di jam 1 sampai jam 7. Selesai makan, kamu punya waktu 2 jam sampai 4 jam kemudian. Jam 7 selesai, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 kamu tidur pasti. Nah 4 jam itu, jam 4 jam kamu tidur, maka tubuhmu mulai turun insulinnya, mulai berhenti mengolah. Lambung mulai berhenti bekerja, usus mulai berhenti bekerja. Sampai 8 jam. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 2 itu terjadi regenerasi dalam tubuh, ya. Semakin tubuh masuk dalam fase-fase keto 8 jam, ya. Simpanan energimu dipakai, dimakan. Dan kemudian menuju ke 12 jam. Jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 pagi tidak makan kan? Bangun tidur kan kamu tidak makan, udah 12 jam. 12 jam kamu tidak makan, kamu minum racikan macin ketika bangun tidur. Kamu minum suplemen ketika bangun tidur, itu tidak akan menggerakkan insulin karena pankreasnya istirahat. Jadi dia bekerja dengan enzim lambung, membasahi dinding lambung, sehingga dia memberikan energi tambahan. Bukan memberikan energi, tapi memberikan nutrisi tambahan. Yang di dalamnya akan membantu protein pemecahannya protein untuk tubuh kan kembali menggunakan energi cadangan yang ada di dalam tubuh. Jadi lemakmu terbakar, lemakmu dimakan sama sel-sel tubuhmu. Ya, itu yang disebut fase ketostasis yang disebutnya. Nah, masuk 16 jam, ya jam 6 pagi, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Itu yang selalu saya gembar-gemborkan, makan telur, makan telur, makan telur. Jam 10, jam 11 makan telur. Jam 10, jam 11 makan telur. Masuk 16 jam itu tubuhmu terbentuk autofagi. Ya, autofagi. Ya, tubuh mulai menghancurkan sel-sel yang rusak, mendaur semua sel-sel yang rusak. Semua yang berhubungan dengan toksin, racun, semuanya didaur ulang sama tubuh dan kemudian dihancurkan. Itu yang terjadi yang disebut autofagi. Dan jam 1 sampai jam 7 malam saya selalu sarankan, makanlah di antara jam 4 atau jam 5 atau jam 6 atau jam 7 itu terakhir. Nah, kalau itu terjadi dalam dirimu, maka kamu udah masuk fase 24 jam tidak makan. Karena apa ya? Karena kamu makannya di jam 4, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Nah, mulai jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 itu mulai kamu boleh makan. Gitu. Disitulah terjadi regenerasi sel serta jaringan kelenjar-kelenjar dalam tubuh secara menyeluruh dan tubuh berada pada 100% mode pembakaran lemak. Itu yang terjadi di tubuhmu. Makanya saya selalu bilang, sarapan yang terbaik tidak sarapan, jam makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam, dan malam hari tidak makan. Selalu saya katakan seperti itu. Ya, jangan ribet sama sarapan. Sarapan tidak penting, karena sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Kalau kamu tidak bisa ya silakan aja makan, sarapin tubuhmu, tidak apa-apa. Yang disarapin kan tubuhmu sendiri. Wong itu mulut-mulutmu, tenggorokan-tenggorokanmu, usus-ususmu, lambung-lambungmu. Kenapa saya mesti pusing? Tidak ada masalah buat saya. Karena itu milikmu kan. Kalau terjadi apa-apa kan kamu yang bermasalah, bukan saya. Ya, ini secara langsung ya saya sampaikan ke kamu. Nah, dengan cara seperti itu, kalau kamu melakukan kegiatan kamu, aktivitasmu, pola makan seperti yang saya ajarkan, maka kamu sudah melakukan tugasmu sebagai manusia yang memiliki tubuh yang sangat berharga ini, dan kamu akan melihat berkurangnya inflamasi di dalam tubuhmu. Sensitivitas insulin meningkat dengan luar biasa dengan cara seperti itu. Sehingga kamu tidak takut lagi dengan gula-gulaan. Karena kamu sudah memberhentikan gula. Gitu. Nah, kalau sampai 30 jam terjadi dalam kehidupan kamu, maka HGH atau hormon pertumbuhan memuncak dan terjadi perbaikan otot dan membantu untuk percepatan proses pembakaran lemak. Sehingga badanmu semakin kayak saya nih, dari 114 turun ke 80, sekarang fit. Badan seger, badan ototnya
Tuh.